Bab 203, Puisi. Diunggah oleh Baca Suara. Lorong itu sunyi ketika tatapan semua orang mengikuti jari bengkokku. Aku mengerutkan alisku. Saya. Pikiranku berputar mencoba memikirkan mengapa Rahdeas ingin berbicara kepadaku dan apa yang mungkin dia katakan kepadaku dalam situasi ini. Setelah pada dasarnya memecah seluruh kerajaan kerdil dan meninggalkanku untuk membersihkan pantatnya yang belum diseka, siapa dia untuk menyatakan dengan siapa dia ingin bicara, Geram Bun? Apakah menurutmu dia bermaksud membuat semacam kesepakatan dengan Jenderal Arthur? Blaine bertanya. Aku meragukan itu. Jika dia ingin mencapai kesepakatan, dia akan memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk melakukannya dengan Komandan Virion atau siapapun di Dewan, jawab Merial. Mungkin itu karena ikatanmu dengan Elia. Virion bertanya-tanya. Itu, apa yang aku takutkan, desahku. Di tengah diskusi, Gentry mengeluarkan batuk untuk menarik perhatian kami. Anggota Dewan dan Tombak, akan sangat meremehkan untuk mengatakan sulit bagi saya untuk membuat pengkhianat berbicara. Mungkin lebih baik kita memanfaatkan pencapaian ini dan berbicara dengannya selagi dia masih bisa. Petik 2. Pimpin, Gentry, kataku, berjalan melewati pintu yang diperkuat. Membawa aroma apak yang akrab dari ruang bawah tanah kastil, aku berjalan diam-diam di belakang Gentry sementara sisanya dengan enggan tinggal di belakang. Gentry memberi isyarat kepada kedua prajurit yang menjaga tingkat bawah tempat Uto dan Rahdeas ditahan untuk membuka pintu. Sambil menarik napas dalam-dalam, aku menunggu Gentry untuk membuka kunci sel dengan hati-hati seukuran lemari sepatu. Aku akan siaga di luar pintu, Jenderal Arthur. Saya yakin Anda sudah tahu, tapi tolong jangan menyentuh apapun, Gentry memperingatkan sebelum melangkah ke samping ketika dia membuka pintu sel. Aku menunggu sampai pria tua itu pergi sebelum mengalihkan pandanganku ke pria berlutut dengan borgol. Rahdeas. Pria itu berkedut mendengar suara namanya sebelum senyum terbentuk. Terima kasih atas waktu dan kehadiranmu, dia menundukkan kepalanya dengan hormat. Izinkan saya untuk memulai. Mulai, tanyaku, tetapi lelaki itu tetap menundukkan kepalanya dan menunduk. Saya menjaga pertahanan saya, gelisah karena perilakunya yang aneh. Anak laki-laki yang asal-usulnya rendah hati, terlahir terbungkus kain untuk handuk, dia memulai, akhirnya mengangkat kepalanya. Namun, di dalam dirinya, dia lebih sama seperti abu sederhana dari unggas berapi tertentu. Petik 2. Dan seperti semua calon pahlawan, pemuda itu memiliki penampilan dan pemuda itu memiliki kekuatan. Rahdeas mengulurkan tangan sementara tangannya yang lain meletakkan dadanya. Ibunya mengajarinya dunia, ayahnya mengajarinya bertarung. Saya menyaksikan, tercengang, ketika pria yang disiksa melanjutkan epiknya. Suara Rahdeas semakin dalam, lebih gelap. Begitulah, sampai hari itu tiba. Ketika anak itu tahu bahwa ada panggung yang lebih besar untuk dijinakkan. Darahnya tahu juga bahwa mereka tidak bisa lagi mengandung. Api pemuda yang ingin memerintah. Petik 2. Jadi mereka mengambil tas mereka dan berharap kota kecil mereka semoga beruntung, Rahdeas menghela napas. Tapi celakalah, seperti semua kisah selanjutnya, tragedi terjadi. Rahdeas, aku berseru, tetapi dibungkam dengan jari yang terangkat. Pria itu melanjutkan, tapi jangan pernah resah, jangan ragu, karena seperti semua cerita, seorang pahlawan tidak pernah putus. Jadi dia tumbuh dan tumbuh. Melalui sakit hati dan kematiannya. Tidak pernah berhenti, mengatasi. Petik 2. Rahdeas menatap cahaya yang redup di atas kami. Sayangnya, setiap cahaya membutuhkan bayangan. Setiap pahlawan membutuhkan musuh. Semakin terang cahayanya, semakin gelap malam hari. Petik 2. Akhirnya mengunci pandangan dengan saya, dia menyeringai. Tapi aku menanyakan ini padamu, calon pahlawan. Apa yang terjadi ketika musuhmu, yang telah melintasi waktu dan ruang, sebenarnya lebih terang darimu? Mungkin ksatria bersinar gadis adil. Apakah penyakit mematikan orang lain? Dan sisi gelap dan terang. Apakah hanya masalah siapa yang memenangkan hak? Petik 2. Keheningan yang tidak nyaman berlama-lama saat dia menyelesaikannya, karena kurangnya kata yang lebih baik, kinerja dan tepat ketika aku berpikir hal-hal tidak bisa membuat aneh. Rahdeas, lengannya dirantai ke tanah, meraih tanganku dengan kulitnya yang berlumuran darah. Jari. Mata jiwanya yang mengkilap berubah menjadi bulan sabit saat dia tersenyum padaku dan mengangguk. Ah bagus, kamu nyata. Saya takut Anda hanyalah ilusi dan kinerja saya sia-sia. Petik 2. Aku menunduk, tidak benar-benar tahu bagaimana harus bereaksi ketika Wali Elia terus memegang tanganku. Saya lupa betapa hangatnya seseorang. Tatapannya tetap jauh saat dia mengelus tanganku seperti dia akan memelihara hewan peliharaan. Aku menyentakkan tanganku dari genggamannya. Sepertinya waktumu di sini membuatmu tidak seimbang. Dari semua kata yang lebih akurat di luar sana, kamu memilih tidak seimbang. Bukan, gila, tapi, tidak seimbang. Rahdeas mencibir. Iklan. Aku lebih suka tidak membuang waktu dengan kuliah tentang pilihan kata-kataku, terutama dari seseorang yang tidak seimbang, aku menekankan, menyipitkan mataku. Rahdeas mengangkat bahu. Bagaimanapun, itu adalah kehendak bebasmu sendiri apakah kamu memilih untuk mengabaikan kata-kataku atau tidak, puisi atau prosa sama. Jadi puisi yang baru saja kamu baca.
Yah, aku pikir percakapan dari hati ke hati agak membosankan. Dan meskipun saya tidak terlalu berpengalaman dalam seni puisi, saya harus melakukan sesuatu untuk menghabiskan waktu di sini, Rahdeas menjawab dengan serius sejenak sampai matanya berbinar. Atau, kamu tahu, ini mungkin hanya mengoceh tentang seorang pria yang tidak seimbang. Petik 2. Desahan keluar dari diriku ketika aku menggelengkan kepala. Tapi jujur saja, sajak saya mungkin agak elementer tetapi menarik, bukan? Dia menyeringai, kerutan menutupi kulitnya yang mengerikan. Gangguan meluap, muncul di wajahku. Aku pikir kamu tidak memahami gawatnya situasimu, Rahdeas. Anda akan berada di sini untuk waktu yang lama dan itu akan menjadi tidak menyenangkan. Mengungkapkan apapun yang mungkin bisa membantu Dewan, untuk dicaten, pada akhirnya akan memutuskan betapa tidak menyenangkannya. Sekarang bukan waktu terbaik untuk khawatir apakah sajak Anda menarik atau tidak. Petik 2. Dia cocok dengan tatapanku, tidak terpengaruh, sebelum tiba-tiba jatuh telentang, meletakkan kepalanya di tangannya seperti dia tidak peduli di dunia. Aku tahu persis posisi seperti apa aku sekarang dan aku sudah memberitahumu dengan tepat aku ingin. Sekali lagi, apa yang Anda dapatkan darinya bukan urusan saya. Petik 2. Aku menggertakkan gigiku dengan frustrasi dan menunggu dalam diam sedikit lebih lama, berharap dia akan berubah pikiran. Pada akhirnya, pengkhianat mengusir saya dengan lambaian tangannya ketika ia mulai bersenandung dalam irama puisi yang telah ia ucapkan kepada saya. Membiarkan cemoohan pada sikap pengkhianat sampai akhir, saya memanggil Gentry dan membuatnya mengunci sel Rahdeas. Aku berbalik untuk pergi, frustrasi dan tidak bisa berkata-kata, ketika tatapanku mendarat di sel lain, yang bahkan lebih kecil dari Rahdeas. Terlepas dari kualitas penghambat mana dari bahan misterius yang terbuat dari sel, aura tak menyenangkan terus-menerus merembes keluar. Sejenak, saya tergoda untuk membuka sel. Dalam waktu singkat, saya telah tumbuh dan menerobos ke tahap yang menyaingi para penyihir top di Caten. Ketakutan yang saya rasakan ketika menghadapi Uto, bahkan dengan bantuan Sylvie, meninggalkan kesan mendalam pada diri saya yang ingin saya singkirkan. Dan saya berpikir bahwa menghadapi Punggawa lagi akan melakukannya. Kedengarannya konyol, terutama karena dia diikat dan sangat lemah, saya mendapati diri saya berjalan menuju penjara Uto. Tidak ada untungnya, Arthur, aku memarahi diriku sendiri, menggelengkan kepala. Aku meninggalkan ruang bawah tanah, disambut oleh suara Rahdeas yang bersenandung yang membuatku memutar ulang serpihan-serpihan puisi yang dibacanya dengan teatrikal. Para anggota dewan masih menungguku pada saat aku kembali. Tatapan mereka membuatku bosan, menungguku mengatakan sesuatu, apa saja. Aku balas mengacungkan jempol ke arah interrogator berhidung bengkok di belakangku. Taktik interogasi Gentry sepertinya membuat Rahdeas kehilangan akal sehatnya. Satu-satunya yang dia lakukan adalah membacakan puisi untuk saya. Petik 2. Puisi. Blind berkata dengan ragu. Semua orang tahu Rahdeas sebagai kurcaci yang sopan yang cerdas dan seseorang yang selalu berjuang untuk upaya dan solusi kolaboratif. Mendengar saya mengatakan bahwa dia pada dasarnya mengoceh seperti orang gila mengangkat alis. Apa, tentang puisi itu? Virion bertanya dengan ragu-ragu. Itu adalah cerita tentang seorang anak lelaki dalam perjalanannya menjadi seorang pahlawan, jawabku. Dia bilang dia mengada-ada, tapi beberapa di antaranya tidak masuk akal. Taktik saya terkadang membuat tahanan dalam kondisi yang kurang diinginkan, kata Gentry dengan batuk. Maafkan saya untuk alarm palsu. Saya dengan tulus berpikir bahwa dia akan mengakui sesuatu yang penting. Petik 2. Melihat tidak ada yang substansial telah terungkap, bagaimana kalau kita membahas ini lebih dalam pertemuan kita berikutnya? Alduin menyarankan. Aku yang kedua, Gerutu Bun. Kita dapat memilih apakah akan menguraikan puisinya begitu kita tidur di dalam kita. Jika keadaan pikiran Rahdeas seperti yang kau sarankan, kata-katanya kemungkinan besar tidak akan berpengaruh, kata Merial, sudah berbalik untuk pergi. Seperti itu, pertemuan dadakan dewan di tengah malam di lantai terendah kastil diakhiri. Saya kembali ke kamar saya, dan meskipun kurang tidur dan istirahat, saya terjaga. Untuk beberapa alasan, apa yang dikatakan Rahdeas membuat saya terus berpikir. Mereduksi artefak ringan di meja ke pengaturan terendah sehingga saya tidak membangunkan ikatan saya mulai mencatat bagian-bagian puisi yang saya ingat. Walaupun ingatan saya tidak sempurna, saya bisa menuliskannya di atas kertas dengan bantuan sajak dan struktur puisi yang sederhana. Sambil bersandar di kursiku, aku membaca puisi itu lagi, frustasi pada beberapa bagian yang tidak dapat kuingat karena aku sudah sangat bingung dengan perilaku Rahdeas. Pesan utama yang saya dapat dari puisi ini adalah tentang seorang pahlawan. Itu benar, tetapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Di bawah asumsi bahwa Rahdeas tidak keluar dari pikirannya, dia secara eksplisit mengatakan bahwa puisi itu adalah apa yang ingin dia sampaikan kepada saya. Ini membuat saya berpikir bahwa mungkin, pahlawan, ini ada hubungannya dengan saya. Saya yakin bahwa puisi itu dimulai dengan sesuatu tentang sekelompok orang miskin, dan bagaimana dia dibungkus kain. Atau mungkin handuk. Tapi aku tidak ingat apa yang dia gunakan untuk berima dengan handuk. Burung hantu. Menggeram. Busuk. Saya mengklik lidah saya dan melanjutkan. Dengan asumsi bahwa anak ini adalah aku, bagaimana Rahdeas tahu detail masa kecilku.
Bukan hanya fakta bahwa saya berasal dari pengasuhan yang agak sederhana di Ashbar, tetapi puisi itu juga mengatakan bahwa pemuda itu mengharapkan keberuntungan kota sebelum sebuah tragedi melanda. Mungkin tidak terlalu sulit bagi Rahdeas untuk melakukan pemeriksaan latar belakang pada saya menggunakan sumber dayanya saat ia masih menjadi bagian dari Dewan, tetapi bahkan kemudian, semua ini tidak berjalan baik. Frustrasi pada Rahdeas untuk pesan samar yang tidak perlu dan pada diriku sendiri karena mengabaikan puisinya karena mengoceh tentang orang gila, aku melanjutkan. Setidaknya saya mulai memberi sedikit lebih banyak perhatian di sini, pikir saya. Bagian terakhir dari puisi itu sedikit lebih ambigu karena mulai terdengar lebih dan lebih seperti ramalan yang terlalu sering dinubuatkan di hampir setiap kisah pahlawan yang saya baca sepanjang hidup saya. Garis-garis seperti, semakin terang benderang, semakin gelap malamnya, kemungkinan besar ada hubungannya dengan musuhku yang semakin kuat aku menjadi, seolah-olah aku memilih musuhku dengan kekuatan mereka relatif terhadap kekuatanku. Terlepas dari itu, beberapa baris terakhir sedikit rumit dan saya merasa seperti saya mungkin salah dengar atau diingat dengan tidak benar. Petik 2. Ksatria menjadi penyakit seseorang. Aku membaca puisi yang tidak lengkap selama setengah jam sebelum menyerah. Saya hanya akan meminta Rahdeas mengulangi puisi itu sekali lagi besok. Aku masih ragu apakah puisi itu bermakna, yang mungkin mengapa aku tidak repot-repot mendengarkan dengan cermat ketika Kurcaci mengatakannya, tapi aku masih penasaran. Sambil berbaring di tempat tidur, aku mencoba menyingkirkan pikiranku tentang puisi itu, alih-alih memusatkan perhatian pada apa yang harus kulakukan untuk membantu dalam perang ini. Tetap saja, bahkan ketika tidur mengalahkanku, aku mendapati diriku mencoba menyatukan kembali puisi itu dengan mencoba mengingat semua kata yang berirama.